Bunda, Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama aku, Inung. Oke, kali ini aku akan ngebahas tentang formil dan high meal. High meal, bener gak sih? Oke, jangan kemana-mana, tetap di video aku ya. Oke, harinya semakin gelap aja. Oke Bunda, nah aku bakal ngebahas tentang formil dan high meal. High meal gitu ya. Formil adalah ASI yang keluar pada sesi awal. Sesi awal-awal kita menyusui itu adalah formil. Dan itu banyak mengandung laktosa dan rendah lemak. Barat air itu adalah penghilang rasa haus dan itu berfungsi memberikan energi dan untuk perkembangan otak bayi gitu. Nah, sedangkan high meal adalah ASI yang keluar pada sesi terakhir, sesi akhir menyusui gitu ya. Dan mengandung tinggi lemak yang berperan untuk pertumbuhan dan dapat meningkatkan berat badan bayi gitu ya. Bun, nah bagi kalian yang masih bingung formil itu gimana sih? Nah, seperti gambar yang ini, nah itu untuk formil dan high meal. Nah, karena high meal itu banyak mengandung lemak, jadi lihat aja tuh teksturnya seperti itu ya Bun ya. Nah, itu kalau yang udah didiamkan gitu, dia pasti seperti itu. Nah, kalau udah lama didiamkan, dia pasti akan seperti itu ya. Oke, bagaimana sih kita tahu bahwa anak kita itu mendapatkan formil dan high meal secara maksudnya itu seimbang gitu ya. Nah, bisa terlihat dari kenaikan berat badannya Bunda. Nah, jadi setiap bulan tuh kenaikan berat badannya itu normal gitu. Nah, kemudian sistem pencernaannya juga tidak terganggu gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa anak itu terganggu sistem pencernaannya? Nah, bisa dilihat dari fesesnya ya. Oke, mungkin kedepannya nanti aku bakal ngebahas tentang khusus masalah feses bayi, insya Allah ya Bunda ya, kalau ada waktu. Nah, begitu cara mengetahui bahwa anak kita itu seimbang dalam mendapatkan formil dan high meal. Nah, bagaimana dengan ibu yang hiperlaktasi gitu? Nah, kebanyakan permasalahannya adalah pada ibu yang hiperlaktasi. Nah, hiperlaktasi itu akan terjadi pada awal-awal bayi, misalkan di 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan berbulan-bulan, misalnya 1 bulan, 2 bulan umur bayi masih aja ibunya itu hiperlaktasi. Nah, tanda-tanda hiperlaktasi itu kan sering terjadi bendungan gitu ya pada ibu, bendungan ASI maksudnya. Kan ibu hiperlaktasi itu karena dia saking banyaknya ASI yang sangat melimpah. Nah, itu akan menyebabkan kandungan formil itu sangat lebih banyak daripada kandungan high meal. Nah, gitu loh Bunda. Nah, sedangkan yang sangat diperlukan adalah keseimbangan antara formil dan high meal gitu. Tadi kan sudah aku bilang ya, kalau di formil itu mengandung laktosa. Nah, laktosanya sangat tinggi gitu. Nah, jadi kalau misalkan bayi itu saking banyaknya mengkonsumsi formil, maka akan terjadi perut kembung, terus juga cepat kenyang, bayi sering tersedak, bayi sering gumoh, terus juga bermasalah dengan fesesnya. Nah, bisa warna fesesnya kehijauan, bahkan berbusa, terus juga bisa jadi ada bercak darah pada feses, itu karena terjadi iritasi pada dinding usus bayi yang disebabkan karena laktosa yang terlalu banyak dikonsumsi oleh bayi. Karena laktosa yang terlalu banyak itu maka tidak tercerna lagi sebagian gitu. Jadi bingung nih ya, terlalu banyak gitu, makanya akhirnya bisa menyebabkan luka pada dinding usus. Nah, jadi itu yang bisa membuat bercak darah pada feses bayi gitu. Sebenarnya itu tuh lumrah dan sering terjadi ya pada bayi. Makanya bayinya juga BAB-nya, fesesnya itu agak encer gitu Bunda. Nah, itu bisa terjadi karena laktosa yang terlalu banyak
yang masuk ke tubuh bayi, yaitu tadi karena terlalu banyak menghisap formil. Nah, bagaimana cara mengatasi untuk ibu yang hiperlaktasi tadi ya? Nah, untuk ibu yang hiperlaktasi itu sangat disarankan, yang pertama adalah sebelum menyusui bayi itu alangkah lebih bagusnya itu jadi diperah sebagian ya. Bunda bisa sih mengira-ngira gitu, oh segini udah cukup diperah, baru disusukan ke bayinya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan cara menyusui sesering mungkin, minimal 10-12 kali per hari. Nah gitu, itu supaya hamilnya itu dapat gitu oleh bayinya gitu. Nah, sesering mungkin. Contoh aja nih Bunda, kalau misalkan kita mengkonsumsi suatu minuman kocok, terus itu kan semua tercampur ya, terus kita minum, terus ada disisain lagi gitu, masih ada sisanya, kita diamkan terlalu lama, maka akan ke bagian akhir lagi gitu ya, harus dikocok lagi kan. Nah, jadi supaya nggak kocok lagi, jadi kita diamin beberapa detik atau menit, minum lagi. Nah, istilahnya seperti itu Bunda. Jadi sesering mungkin diberikan, maka hamilnya pun akan dapat terus gitu. Kalau kita semakin lama didiamkan payudaranya, misalnya sampai 3 jam gak disusukan, ya otomatis formil lagi dong yang banyak yang keluar gitu. Nah gitu loh maksudnya Bunda. Dan yang terakhir adalah menyusui sampai payudara Bunda itu kosong. Nah itu yang paling penting juga, karena di sesi terakhir itulah yang paling tinggi lemaknya dan akan membuat pertambahan atau pertumbuhan bayi lebih cepat. Nah begitu Bunda, dengan cara seperti itu insya Allah berat badan bayi akan bertambah terus tiap bulannya gitu. Nah gitu tadi ya Bunda ya, cara mengatasi yang hiperlaktasi untuk mendapatkan hamilnya gitu. Formil dan hamilnya itu seimbang gitu ya. Oke Bunda, mungkin itu aja deh video aku kali ini. Semoga aja bermanfaat. Kalau misalkan ada kekurangan, aku mohon maaf. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.